pembahasan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Satu adalah bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. Hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan dokumen resmi. 2. Persatuan Bahasa Indonesia. Fungsi sebagai alat persatuan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah dalam satu bahasa yang digunakan untuk komunikasi antara daerah menjadi lebih mudah. Fungsi bahasa Indonesia adalah 1. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah membuatnya penting dalam proses pendidikan. Semua materi pelajaran diajarkan dalam bahasa Indonesia sebagai siswa dapat memahami dan belajar dengan baik. 2. Fungsi budaya. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan dan melestarikan budaya Indonesia. Misalnya, karya sastra, lagu, dan film yang ditulis dalam bahasa Indonesia mencerminkan nilai budaya lokal. 3. Fungsi ekonomi. Dalam dunia bisnis, bahasa Indonesia berfungsi untuk sebagai bahasa pengantar dan transaksi dan dokumentasi antara pengusaha dan berbagai daerah. Contoh pendidikan, seorang guru menjelaskan materi pelajaran matematika dalam bahasa Indonesia di kelas. Terus contoh dari budaya, sebuah novel ditulis dalam bahasa Indonesia dan mencerminkan kehidupan masyarakat di satu daerah. Terus fungsi dari ekonomi, dalam pameran bisnis, pengusaha dalam berbagai daerah menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan produk. Ragam ini menunjukkan karena perbedaan tujuan komunikasi, latar belakang penutur, serta konteks sosial dan budaya. 1. Ragam resmi digunakan dalam situasi formal seperti di instansi pemerintahan secara resmi atau dokumen resmi. Contohnya surat undangan resmi, pidato kenegaraan, atau laporan penelitian. 2. Ragam santai digunakan dalam komunikasi sehari-hari antara teman atau keluarga, bersifat lebih akrab dan tidak terlalu formal. Contohnya percakapan di kafe atau obrolan di grup atau chat. 3. Ragam sastra digunakan dalam karya sastra yang sering mengandung gaya bahasa yang khas seperti puitis atau retoris. Ejaan adalah aturan yang mengatur cara-cara penulis kata-kata dalam satu bahasa. Ejaan yang benar membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan konsistensi dalam penulis. Seperti kata saya ditulis dengan saya, terus bukan sya. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam penulis untuk menunjukkan struktur intonasi dan pemisahan dalam kalimat. Contoh tanda bacanya itu titik, menunjukkan akhir dari sebuah kalimat. Ada koma, terus koma itu digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat. Terus ada tanda tanya. Tanda tanya itu menunjukkan kalimat tanya. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai dalam konteks dalam penulisan atau percakapan. Diksi dapat memengaruhi makna, nuansa, dan gaya suatu teks. Pemilihan kata yang baik
dapat meningkatkan kejelasan dan kekuatan dalam konteks. Contohnya diksi dalam kalimat diksi formal. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Terus menggunakan kata mengucapkan dan perhatian yang lebih formal. Terus diksi informal. Makasih ya sudah perhatian, menggunakan kata makasih yang lebih santai. Terus diksi sinonim. Angin berhembus lembut di sepanjang pantai. Kata berhembus dapat digantikan dengan menggalir untuk variansi. Pemilihan diksi yang tepat sangat penting dalam menyampaikan pesan sesuai, efektif, dan menarik perhatian pembaca atau pendengar. Kalimat efektif adalah kalimat yang menjelaskan kalimat padat dan dapat menyampaikan pesan dengan tepat pada pembaca atau pendengar. Kalimat ini menghindari kata-kata yang berlebihan atau tidak relevan sehingga mudah dipahami dan tidak membingungkan. Terus ciri-ciri kalimat efektif itu seperti jelas, mengandung makna dan tidak membigu. Terus kalimat padat, menggunakan kata-kata yang tepat dan tidak tepat tanpa bertele-tele. Terus kalimat tepat, memilih kata yang sesuai dengan konteks atau audience. Terus struktur, kata struktur yang baik, memiliki struktur kalimat yang benar dan mudah dipahami. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang berkaitan dan membahas satu ide atau topik tertentu. Paragraf ini berfungsi untuk menyusun dan menginformasikan dalam tulisan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Terus paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menunjukkan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara detail. Paragraf ini menggunakan bahasa yang kaya dan untuk menciptakan gambaran yang jelas di benak pembaca. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang menunjukkan untuk menjelaskan atau menginformasikan suatu topik secara jelas dan objektif. Paragraf ini biasanya menjadikan fakta, data, atau penjelasan tentang suatu konsep, fenomena, atau isu tertentu. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu peristiwa, pengalaman, atau kisah dengan cara yang terstruktur. Paragraf ini biasanya mengikuti urutan waktu untuk atau dan seringkali berisi unsur-unsur seperti karakter, latar, dan konflik. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang menunjukkan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat, pandangan, atau gagasan tertentu. Paragraf ini menyajikan argumen yang didukung oleh fakta, data, atau contoh yang biasanya mengatasi memungkinkan bantahan. Paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang menunjukkan untuk membujuk pembaca agar bertujuan dengan satu pandangan atau melakukan tindakan tertentu. Paragraf ini menggunakan teknik retorika dan argumen yang meyakinkan untuk menyampai tujuan tersebut.